menit. Kalian semua sudah membuka soal yang saya kirim di grup tadi? Bukan soalmu Anas, jangan kau senyum-senyum aja. Kau ini sudah mau ke perguruan tinggi. Pokoknya semangat. Anas, enggak Umi, saya cuma ketawa pertanyaannya Farel Umi. Positif, aku positif olole. Waduh. Langsung isolasi mandiri 2 pekan, memang ditaruh di LPMP. Baru kau sudah pulang, saya masih di LPMP, Anas. Tapi bahagia. Sebenarnya saya udah curiga itu. Kenapa, ada masalah? Sudah boleh, soalnya sudah boleh dibuka. Mari kita bahas kalau sudah. Sudah saja yo, dianggap sudah pada membuka ya. Boleh Umi. Berarti bisa SP 3 PM ya, Umi? Tidak, tidak, SP-nya tidak 3 PM. Jadi, astagfirullahaladzim, masih belum paham. Yang menjadi anggota PM Kimia, nanti nilai di rapotnya hanya ada PM Kimia. Karena sebenarnya materi untuk PM itu memang hanya dari PM Kimia. Yang PM Biologi juga hanya PM Biologi. Untuk tambahan yang 1 jam yang kamu akan mengikuti PM Biologi dan PM Fisika, itu sebenarnya bukan PM istilahnya, bimbingan PTN. Kenapa di-include-kan di PM? Karena bimbingan PTN tahun ini tidak ada nomenklaturnya. Jadi sudah tidak ada di situ istilah bimbingan PTN berdiri sendiri. Kalau dikerjakan di luar jam kerja, maka nanti sekolah punya beban dalam tanda kutip balas jasa begitu ya. Tapi kalau include seperti ini, maka dengan jamnya pelaksananya di jam kerja, maka semuanya jadi include tupoksi kami mengajar kalian begitu, Farel Aryo anak soleh. Jadi PM-mu hanya 1, PM Kimia ya. Nah, tambahannya itu istilahnya kalau dulu adalah bimbingan PTN untuk UTBK yang tahun lalu. Tapi untuk sekarang include di PM. Kenapa? Sekali lagi karena setelah jam kerja, maksudnya di luar jam kerja sudah tidak ada lagi jam-jam tambahan seperti dulu ada bimbingan PTN dan seterusnya. Oke. Oke ya. Jadi tidak ada SP untuk bimbingan Umi. Untuk PM Kimia kalau memang belum kompeten ya SP, tapi materinya bukan materi soal PTN, bukan, tapi materi kristal logam yang kemarin disampaikan. Oke? Ada lagi pertanyaan atau sudah cukup? Mari kita membahas soal. Boleh dimulai, Umi, bahas soal. Oke. Boleh dimulai, soalnya sudah saya kirim di WA, tapi untuk membahas tentunya harus di-share screen. Mana soal saya ini? Share. Jadi nanti soalnya silakan di print kalau untuk belajar di rumah, kalau dibutuhkan, kalau tidak ya pokoknya kita bahas. Soalnya hanya 20, sementara pesertanya 39, jadi tidak akan semua dapat menjawab pertanyaan ini. Karena kita sekarang tinggal punya waktu 28 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bahas latihan pertama. Ini masih tentang unsur halogen, unsur golongan halogen, tapi sudah versinya yang muncul di soal SBMPTN, soal SNPTN, soal apa lagi itu? Untuk dikerjakan. Jadi kita mulai dari soal nomor 1 ya semuanya. Saya tidak akan jawab, tapi dimulai dari Jihan Fadilah. Hai Jihan, apakah kau ada? Jihan? Ada nggak Jihan Fadilah? Suaranya agak kedengaran, coba yuk dijawab soal nomor 1. Apakah Jihan mendengar suara saya? Tidak ada suaranya. Oke, Jihan tidak ada suaranya, bisa dibantu oleh Muhammad Nur Quraish.
Apa Umi putus-putus Umi? Oh, putus-putus. Oke, karena putus-putus Muhammad Nur Quraish bisa membantu. Satu tidak bisa. Satu tidak bisa. Berarti yang dapat berlangsung. Nomor satu bisa atau tidak? 2 dan 4 Umi. Hah? 2 dan 4. Masa 2 dan 4? Bukan kebalik konsepmu. Hai Nur Quraish. Bagaimana konsep? Oh iya. Terbalik Umi. Kebalik? Jadi jawabannya apa, Dang? 1 dan 3 Umi. Oke, jadi di sini semuanya soal nomor 1 ini yang diminta adalah yang berlangsung. Yang berlangsung itu berarti reaksinya spontan. Sesuai dengan konsep halogen yang kemarin sudah dibahas, sudah dipresentasikan oleh temanmu bahwa nanti dari fluorin sampai ke iodin itu dalam posisinya sebagai unsur-unsurnya ya, unsur-unsur bebasnya dari atas ke bawah. Kemampuan oksidasinya jadi dia semakin menurun. Jadi oksidator terkuatnya adalah F2. F2 itu bisa mengoksidasi ke bawahnya semua. Dan itu berlaku terus. Jadi kalau F2 bisa mengoksidasi Cl2, kemudian Cl2. Jadi F2 bisa mengoksidasi Cl-, kemudian Br-, I-, begitu. Tapi tidak bisa di situ Cl2 mengoksidasi F-, begitu ya. Sehingga kalau mana yang berlangsung di sini tentunya jawabannya adalah yang 1 dan 3. Kenapa? Jadi di sini kamu bisa melihat Cl2 nanti dia bisa mengoksidasi I-. Jadi dia kalau mengoksidasi akan mengalami reduksi jadi Cl2 menjadi Cl- dan I-nya akan menjadi I2. Itu berlaku. Tapi I2 tidak bisa mengoksidasi Br-. Kenapa? Karena secara susunan dalam satu golongan, I ini posisinya ada di bawah dari Br ya. Br2 bisa mengoksidasi I2. Tapi I2 tidak bisa mengoksidasi Br-. Begitu ceritanya ya. Dan itu berlaku runtut. Nah, itu jawabannya yang tepat adalah 1 dan 3 ini bukan F, tapi F saja. Oke, nomor 1, boleh ada pertanyaan atau tidak? Semuanya diam, berarti tidak ada pertanyaan. Umi boleh diulang Umi, afwan. Masih Informasinya? muter-muter Umi. Iya Umi, penjelasannya. Begini, dalam satu golongan unsur halogen itu dari atas ke bawah, sifat oksidatornya semakin kecil. Sifat oksidator berarti mengoksidasi yang ada di bawahnya. F2 itu bisa mengoksidasi Cl-, Br-, dan I-. Tapi Cl2 tidak bisa mengoksidasi F-, karena sesuai dengan kereaktifannya tadi. Sehingga kalau di sini dicari jawabannya Cl2 di situ kan posisinya di atas dari itu, makanya Cl2 bisa mengoksidasi I-. Tapi I2 tidak bisa mengoksidasi Br- karena posisinya Br di atasnya I2. Br di atasnya I, sehingga nomor 2 tidak bisa. Yang ketiga, di sini F ketemu Cl- jelas bisa ya. Jadi F, ini maksudnya F2 kok tadi Fe itu salah ketik. Tunggu, diturunkan dulu. Jadi F2 itu bisa mengoksidasi semua yang ada di bawahnya. F2 ini adalah yang paling kuat sifat oksidatornya ya. Jadi jawabannya 1, 3 ini bisa. Nah, ini Br2 dengan Cl- tidak mau. Jadi jawabannya 1 dan 3. Oke, sudah boleh? Sudah Umi, syukuran. Oke. Nomor 2. Nomor 2 Vio. Ada Vio? Ada Rumi. Oke, apa jawabannya nomor 2 Vio? Asam iodida tidak dapat dibuat dari garam padatnya ditambah asam sulfat pekat karena apa? Apa kira-kira jawabannya? Vio-nya masih dia memikirkan. B Umi. Apa nak? B. D? B. Asam iodida sesama ionik.
Apa jawabannya? B atau D? B. Apa? Garam atau asam iodida pengoksidasi atau garam? Asam iodida pengoksidasi. Asam iodida pengoksidasi. Ya, Mi. Yuk kembali kita ingat kembali asam iodida berarti kan di situ ada imin begitu ya. Ya. I secara sifat keperiodikan dalam satu golongan tadi sudah saya jelaskan bahwa dari atas ke bawah di situ kemampuan oksidasinya semakin apa tadi Vio? Semakin apa Atas. Vio? Semakin Atas. kuat atau semakin lemah? Oh, Halo? pekat, Mi. Halo, apa? Pekat. Nggak dengar. Pekat, Mi. Semakin Oh. pekat. Kan begini, tadi dari atas ke bawah dalam satu golongan, itu kemampuan oksidasinya semakin bertambah atau semakin berkurang? Halo? Halo? Berkurang. Semakin berkurang. Kalau semakin berkurang berarti kan dia kalau atasnya oksidator kuat berarti paling bawah adalah reduktor yang paling kuat. Begitu ya? Jadi semakin lemahnya dia sebagai oksidator, berarti dia akan semakin kuat sebagai reduktor. Begitu ya? Connect apa yang saya sampaikan? Oh iya. FClBRI. AT enggak ya? AT kan radio. Apa Umi? Ulang Umi. Saya masih belum terlalu ngeh. Iya, kan memang soal PTN kan memang harus dipikirkan biarpun pendek-pendek ya. FClBRI. Ah, dari atas ke bawah itu kemampuan oksidator itu semakin menurun. Jadi oksidator terkuat itu miliknya F. Sehingga kalau dari atas ke bawah itu kemampuan oksidatornya semakin menurun, berarti kan kebalikan dari oksidator reduktor, toh berarti kemampuan reduktornya semakin besar. Hah? Mandi, jangan mandinya. Nanti bekasnya putih. Tunggu ya, tunggu ada sedikit. Ada masalah teknis sedikit. Oke. Ah. Sehingga kalau kita lihat posisi I itu kan FClBRI itu kan paling bawah. Berarti kemampuan reduktornya itu akan semakin besar. Kalau dia reduktor, apa yang terjadi pada dirinya? Apa Siti Anissa Maulida? Jadi kalau dia semakin ke bawah itu kemampuan reduktornya semakin kuat, kan oksidatornya makin kecil tuh. Berarti reduktornya makin kuat kan? Kalau dia reduktor makin kuat, dia sendiri akan mengalami apa? Mudah teroksidasi. Akan mudah teroksidasi. Jadi nanti asam iodida ini tidak bisa dibuat dari garam padatnya ditambah asam sulfat pekat karena sesuai dengan sifatnya bahwa imin itu nanti tidak akan membentuk asam iodidanya itu tidak akan terbentuk, tapi yang terbentuk adalah I2. Kenapa? Karena nanti imin akan mudah mengalami oksidasi. Jadi nanti asam iodida ini akan mudah teroksidasi, jadi tidak membentuk asam iodida mengalami kesetimbangan dengan posisi di kanan begitu, yang HI-nya banyak, tapi cenderungnya akan membentuk I2, sehingga dia tidak bisa dibuat dari padatan garamnya ditambah dengan asam sulfat pekat. Jadi pada faktanya sulfat pekat ini kan oksidator, ya pernah dengar ya bahwa sulfat pekat itu asam sulfat pekat itu oksidator. Ya, jadi nanti karena dia ini oksidator, kemudian asal iminnya ini mudah mengalami oksidasi, jadi yang terbentuk nanti bukan asam iodida, tapi yang terbentuk adalah I2, sehingga nanti tidak terbentuk asam iodida yang diharapkan. Jadi jawabannya apakah? Apa Siti Anissa Maulida sehingga jawabannya apa, Nak? E ya? Bahwa di situ asam iodida mudah teroksidasi. Analisisnya dari sifat, kemudian diputer apa yang terjadi pada dirinya, maka akan kita tahu jawabannya adalah bahwa nanti
asam iodida itu tidak terbentuk karena dia akan mudah mengalami oksidasi. Jadi dari imin akan lanjut menjadi I2. Oke, next nomor 3. Fali, nomor 3, Fali. Boleh menjawab nomor 3. Ya, biarpun hanya dapat 10 nomor, enggak apa-apa. Pokoknya kita sampai bel berakhir. Nomor 3, Fali. Apa, Fali? Asam senyawa halogen dapat mereduksi. Jadi kalau dia mereduksi, berarti halogennya mengalami oksidasi. Di manakah itu terjadi? Di mana, Fali? Dia mungkin C, Umi. C. Yang mana? C, Umi. Yang C. Jadi di sini jawabannya adalah C. Jadi situ imin ya. Imin di sini akan mengalami oksidasi menjadi I2. Kalau dia mengalami oksidasi, mesti dia akan mereduksi yang lainnya. Siapa yang dia reduksi berarti di sini? Siapa yang direduksi, Fali? Hanya, Umi. Ayo, siapa? Nggak mungkin hanya tetap Bukan, aja. bukan. Siapa? Siapa, Fali? HNO3, Umi. Unsurnya apa? N. N ya. Jadi di sini yang direduksi adalah N dari biloxnya berapa di sini N? Fali? Ini soalnya Fali, jadi Fali yang jawab dulu. N ini dari berapa menjadi 5, berapa? 5. Bukti bahwa dia mengalami reduksi. 5 5 ke 2. Kedua. Jadi di sini mengalami reduksi N-nya, yaitu direduksi oleh imin dari plus 5 menjadi plus 2. Oke, jawabannya C ya. Semua setuju ya? Apakah ada pertanyaan? Saya rasa tidak ada. Oke lah. Nomor 4. Nomor 4, Anas. Nomor 4, Anas. Disusun menurut kenaikan nomor atomnya. Yang dikasih datanya adalah energi ionisasi. Sehingga jawabannya apa? Kalau menurut kenaikan nomor atomnya, berarti kan dari atas ke bawah tuh. Nah, sekarang kamu tinggal pikir. Dari atas ke bawah itu energi ionisasinya bagaimana? PSRQ. PSRQ. Oke, jadi soalnya kan tidak langsung tuh menjawab dari atas ke bawah, enggak. Yang ditanyakan adalah halogen disusun menurut kenaikan nomor atomnya. Kalau kenaikan nomor atomnya langsung celing begitu, oh dalam satu golongan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah jari-jarinya semakin besar, berarti di situ energi ionisasinya akan semakin kecil. Berarti tinggal disusun loh kalau sudah tahu konsepnya begitu. Kalau semakin kecil berarti disusunnya dari P yang paling besar dulu, kemudian ke S, kemudian ke R, kemudian ke Q. Oke, begitu penjelasannya. Apakah ada pertanyaan? Semuanya diam. Aman dong, Umi. Aman berarti ya. Lanjut nomor 5. Nomor 5 Farel saja, Jo. Mudah ini Farel, pilihlah, jawablah. Ada yang ngechat ini apa ya, Umi enggak membacanya. Tadi. Oke, nomor 5 apakah Farel? Saya kurang tahu beberapa senyawa, Umi, tapi kayaknya freon, Umi. Oke, senyawa ya jadi bawah ini banyak dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung unsur halogen. Farel tadi menjawabnya freon. Memang freon itu senyawanya apakah Farel? Minyak kayu putih. Apa Farel? Nampak Dok, minyak kayu putih Dok.
Freon, apa rumus molekulnya apakah pernah dengar? Harusnya sudah pernah dengar ini. Kan di rumahmu semuanya T punya sama kulkas. F Umi harusnya. Apa rumusnya? Di rumahmu kan ada kulkas tuh, ada AC tuh. Ah itu di belakangnya di Kurois itu ada AC di atasnya. Freon apa Kurois? CFC Umi. Ah, CF apa anunya? Rumus molekulnya? Ada Tahu sih, karbon, CFC aja. ada fluorin, ada klorin. Apa rumusnya? Klorofluorokarbon. CFC Ya, itu betul. ya. Apa? Ay, Apa rumus molekulnya? CCl2 F2 Umi, kata Nova. CCl2F2. Oke, itu freon. Oke, nomor 6 dijawab oleh, cari nama dulu biar semuanya besar. Andi Mas. Hai Andi Mas. Ya, Umi. Nomor 6. B, Umi. Zat berikut mengandung fluor dan klor. Tadi baru dijawab, jawabannya adalah B. freon. Ya. Iya Andi Mas, freon itu jawabanmu? Atau? Ya, Umi. Ya. Oke, freon ya, jawabannya baru saja dijawab. Berarti menyimak no kalau sudah langsung tahu jawabannya. Karena ini semuanya kan tidak on cam tuh, jadi saya tak tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Nomor 7, Dela. Astagfirullahaladzim. Jadi kita tetap membahas ya. Kita sudah diingatkan oleh Zoom tinggal 10 menit, tapi tidak apa-apa. Nanti pas mati ya sudah, itu takdir ya. Oke. Oke, Dela, nomor 7, Nak. Bentar, Umi. Oke, ditunggu Dela, jangan khawatir. BR2 2NaCl yang Umi 5. Ayo, masakan Allah tadi bagaimana dijelaskannya? Iya, memang ini akan ketukar-tukar, makanya diulang-ulang soalnya. Tapi masih tetap tak tukar-tukar. Jadi, diingat-ingat nanti kalau kas ngerjakan begini, langsung kau bikin susunan begini ya. FCl, BRI, begitu ya. Yang atas itu bisa mengoksidasi bawahnya. Tapi bawahnya tidak bisa mengoksidasi atasnya. Kalau tadi dijawab 5 oleh Dela, BR2 dengan Cl. Cl itu posisinya jauh di atas BR. Jadi FCl, BRI. Berarti di atasnya BR itu Cl. Sehingga apakah BR bisa mengoksidasi Cl-? Jawabannya apa, Dela? Hai, Dela. Ya, Umi. Kan tadi Umi sudah jelaskan bahwa dalam satu golongan FCl, BRI itu ya, Ya, itu Umi. atas bisa mengoksidasi bawahnya, tapi bawahnya nggak bisa mengoksidasi atasnya. Sementara posisi BR ini adalah di bawahnya Cl. Apakah BR bisa mengoksidasi Cl-? Tidak, Umi. Tidak. Sementara yang ditanya adalah reaksi yang berlangsung spontan. Maka jawabannya adalah yang D. F. yang D. Yang Jadi di sini F bisa mengoksidasi semua yang di bawahnya. Jadi F2 ini bisa mengoksidasi Cl, BR, maupun I, I dalam bentuk ionnya ya. Jadi F2 bisa mengoksidasi Cl-, Br- dan I-. Jadi jawaban nomor 7 adalah yang keempat. Oke? Ya, Umi. Jangan ketukar lagi ya. Ya, Umi. Oke, lanjut nomor 8. Cari nama dulu. Sakib. Hai Sakib. Nomor 8 apa jawabannya? Ya, Mbak, kamu on cam tole kan kamu mau menjawab tuh. Susah ya on cam itu. Nanti takut hilang gantengnya ya. Umi. Oke. Umi. Jadi salah satu zat kimia yang menyebabkan rusaknya lapisan ozon adalah apa Sakib tadi? B, Umi. B, CF2Cl2. Ya itu saja karena jawabannya kan freon ya. Kira-kira kalau yang A dipakai untuk apa di sini Sakib? Kok hilang? Kalau yang A dipakai untuk apa Sakib? CCl4, karbon tetraklorida. Sakitnya saya tak tahu di mana, saya juga bingung di mana ya.
Hai Sakib, apa nomor 8 yang kira-kira kalau yang A itu dipakai untuk apa? Tidak ada manusianya, astagfirullahaladzim, hilang. Hai Sakib, jalan 4. Pelarut tuh, Mi. Untuk apa? Pelarut tuh, Mi. Pelarut. Kalau yang dulu dipakai untuk obat bius mana? Bingung dia. Kloroform. Kloroform itu yang mana? CHCl3, Mi. CHCl3. Jadi nanti manfaat-manfaat dari yang C belum dijawab. Yang C dipakai untuk apa? Tak tahu, Mi. Oke lah. Jadi yang umum saja ya, biasa dipakai adalah freon, karbon tetraklorida, dan kloroform. Itu kloroform obat bius, CCl4 adalah pelarut, dan freon adalah pendingin. Oke, lanjut soal nomor 9. Cari nama dulu. Iya, karena ini kalian ini nggak mau on cam, tapi saya nggak mau emosi sih, biar saja lah. Yang penting lanjut saja. Fajri, nomor 9. Dari data di atas, senyawa yang mengandung iodin apa? Yang mana? Apa sih ciri dari iodin? Apa yang kita tahu tentang iodin? Obat luka, Umi. Warnanya apa? Merah, Umi. Merah apa? Merah tua. Merah tua, merah coklat begitu. Berarti kira-kira kalau ada data begini tanpa kita tahu ya apapun reaksinya, kira-kira kita akan memilih yang mana? Yang 5 kan. Kenapa memilih yang 5? Iodin yang kita tahu. Jadi dari data di atas, senyawa yang mengandung iodida itu kan masih iminnya toh. Nah, nanti pada saat imin di situ bereaksi dengan sesuatu yang bisa mengoksidasi dia, maka akan membentuk I2. I2 itu warnanya adalah apa warnanya? Oh, coklat, Mi. Coklat. Begitu membahanunya ya, menganalisis soalnya ya. Jadi nanti ada senyawa iodida, senyawa yang mengandung iodida, berarti kalau namanya iodida berarti itu adalah imin, ionnya ya. Kalau ada ida-ida itu kan senyawa berarti dia ionnya. Untuk menunjukkan bahwa ada itu si iodin, ada iodin dalam reaksinya, hasilnya ada iodin, maka cari saja, oh kalau dia mengalami oksidasi, si imin akan membentuk I2 yang memberi warna coklat, begitu ya? Oh iya, Mi. Jadi nanti semuanya tinggal begitu menganalisisnya, karena yang muncul mesti biasanya adalah yang teraplikasi dalam kehidupan kita, sehingga jawabannya adalah yang apa tadi jawabannya? Yang B. Yang B ya. Oke, lanjut nomor 10. Nomor 10. Oh, ini ada angka-angka. Arik saja, Arik Fahri. Kan dia suka angka-angka tuh. Nomor 10 jawabannya jadinya apa, Arik? Ya, Mi. Yang A, Umi. Iya kan? Natrium hipoklorit. Yang ditanyakan itu bilangan oksidasi klor loh. Oh iya, C. Bilangan oksidasi klor. Yang pertama di natrium hipoklorit, di kalium klorit, di kalium klorat. Kamu suka yang mana? Yang kalium klorat, Umi. Bukan kalium klorat, kamu pilih mana jawabanmu? Oh alah. Kayaknya ini data, kayak kalau datanya nggak ada ya dibikin tidak ada, kalau ada ya ada begitu. Ayo apa? Satu. Tunggu, Mi. Mana? Jadi jawabannya apa? Hipoklorit, nggak usah cari di Mbah Google. Hipoklorit itu adalah ClO. Ya. Iya, Mi. Kemudian klorit itu adalah ClO2. Klorat itu adalah ClO3.
Jadi jawabannya bilangan oksidasi Cl sendiri di antara 3 ion yang dibentuk dengan oksida halida, oksida halogen di situ apa? Berapa biloxnya? ClO min berarti Cl-nya berapa? ClO2 min berarti Cl-nya berapa? ClO3 min berapa Cl-nya? ClO2 min, Cl-nya ada Dari berapa? hipoklorit itu ClO min. Tunggu Mi, saya ngelek Mi. Nggak connect. Ya Mi. Natrium hipoklorit berarti NaClO. Kalium klorid itu KClO2. Kalium klorat itu KClO3. Sekarang Cl di masing-masing unsur itu biloxnya, Cl di masing-masing senyawa itu berapa biloxnya? 135 Mi. Yang natrium hipoklorit 1. Oke. Terus yang klorid 3. Oke. Terus yang kalium klorat itu 5. Oke. Jadi jawabannya adalah Yang C. C. Begitu. Nggak usah takut menjawab. Maaf Mi. Ya, emang. Nomor 11. Tapi tunggu dulu. Jadi biarlah nanti kalau mati-mati ternyata di situ